Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua mata kuliah literasi informasi, topik pembahasannya mengenai perumusan masalah. Nah, di dalam topik perumusan masalah ini tujuannya yaitu nanti diharapkan Mas Ba itu bisa ya mengidentifikasi kemudian merumuskan masalah ya, entah itu yang sederhana atau yang kompleks masalahnya ya, dan yang pastinya berhubungan dengan tugas-tugas seperti makalah atau laporan penelitian. Nah, sebelum kita masuk ke materi mengenai perumusan masalah, yang utama mungkin kita bahas dulu apa sih masalah itu ya. Ya, jadi pengertian masalah itu ya, sebelum kita merumuskan suatu masalah, kita perlu mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan masalah. Jadi masalah sendiri itu adalah pertanyaan ya, atau kalimat yang memerlukan informasi untuk menjawab ataupun untuk menguraikannya. Ya, masalah itu dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya ya, ataupun topik ya, kalimat topik. Contohnya seperti kalimat yang mengandung hal-hal yang perlu dijelaskan ya, atau dibuktikan, atau dievaluasi dan lainnya. Nah, itu mengenai masalah ya. Kemudian yang berikutnya, untuk manfaatnya sendiri dari literasi informasi ya, itu diantaranya bisa membantu dalam merumuskan masalah serta memecahkannya ya. Nah, pola pikir ini yang dinamakan analisis sintesis ya. Kemudian yang berikutnya yaitu membantu menghasilkan ya pengetahuan baru yang berkualitas ya. Nah, pengetahuan baru yang berkualitas itu nantinya berguna bagi siapa gitu ya. Yang pertama bisa bagi diri sendiri, yang kedua bisa pada bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Nah, yang berikutnya mengenai manfaat literasi informasi, yaitu meningkatkan kemampuan pustakawan untuk menjadi mitra pengguna dan juga berguna memenangkan kompetisi ya. Kemudian yang selanjutnya ya, mengenai materi perumusan masalah. Nah, berikutnya yaitu menjadi manusia literasi ya. Itu hal-hal menjadi manusia literasi itu apa saja ya yang nanti didapatkan ya, yaitu kemampuan dalam merumuskan masalah yang pertama, kemudian memecahkan masalah ya, mampu mengkomunikasikan idenya dengan baik ya, kemudian memiliki argumen yang benar dan nalar yang baik. Kemudian jika ada informasi baru ya, tidak akan ragu-ragu untuk dipelajari ya. Dipelajari, ditelaah secara kritis dan akan menolak jika ada penyimpangan dari nalar atau logik. Jadi secara ringkas jika kita atau Anda ya memiliki pandangan kritis, maka Anda sebagai manusia yang mempunyai kemampuan literasi informasi. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya pendorong perlunya kebutuhan informasi mahasiswa ya. Itu merupakan tugas dosen ya di materi kuliah, kemudian peminatan, pengamatan dan pengalaman, pengembangan kepribadian ya, pengetahuan umum yang ingin diketahui dan peristiwa yang menarik perhatian. Itu hal-hal yang menjadi pendorong perlunya kebutuhan informasi mahasiswa. Nah, yang berikutnya kita lihat di sini ada satu bagan ya, tahapan literasi informasi. Bahwa tahapan literasi informasi itu yang pertama ya adalah analisis situasi ya. Nah, di analisis situasi itu terdapat beberapa poin ya. Yang pertama mengenai pengumpulan informasi, kemudian brainstorming ya, kemudian mengajukan pertanyaan, yang berikutnya memvisualisasikan pemikiran. Nah, itu di bagian analisis. Setelah itu lanjut ke rumusan masalah dan pada akhirnya adalah ke arah tujuan ini. Baik, yang berikutnya. Nah, di dalam pengumpulan informasi itu bisa banyak sekali cara yang bisa kita lakukan ya dalam pengumpulan informasi. Ya.
Bisa dari buku, ensiklopedia, situs, dari radio ya, menonton TV gitu ya. Kemudian diskusi dengan dosen, guru atau asdos ya, atasan atau rekan, atau bisa juga kita mencari informasi dari forum, forum ya. Forum, milis, grup, sosial media ya yang berhubungan dengan topik ya. Kemudian yang berikutnya apa sih brainstorming itu ya? Brainstorming itu merupakan teknik ya yang digunakan untuk mengkaji atau menggali ya, mempertajam dan mengembangkan gagasan, hubungan antar gagasan dan pemecahan masalah ya. Itu dia yang dimaksud dengan brainstorming ya. Kemudian di dalam brainstorming ya, apa saja hal-hal yang harus dilakukan? Nah, ya. Yang pertama adalah pastinya mengajukan pertanyaan ya. Mengajukan pertanyaan yang kemudian kegiatannya yang berikutnya adalah memvisualisasikan pemikiran kita. Nah, yang pertama, di mengajukan pertanyaan apa saja yang harus dilakukan ya. Yaitu apa yang akan ditulis, kemudian why atau mengapa, kemudian pertanyaan kompleks dan mendasar. Nah, itu soal mengajukan pertanyaan ya. Kemudian yang berikutnya di brainstorming ya, yaitu memvisualisasikan pikiran. Nah, pikiran itu divisualisasikan dalam bentuk yang pertama adalah lineargram, kemudian sequence ya, kemudian spidergram, yang berikutnya siklus dan tabel perbandingan. Ya, gambarnya seperti ini kalau yang lineargram ya. Jadi dalam lineargram itu ada ide utama ya. Ide utamanya itu ditempatkan di paling atas ini. Kemudian ide-ide yang lain itu ada di bawahnya ya. Dan sejajar seterusnya. Gitu ya. Jadi ini ide utamanya, kemudian ide-ide lain itu disejajarkan gitu ya. Seterusnya. Kemudian yang berikutnya visualisasi mengenai pikiran yang sekuen ya. Jadi kalau sekuen itu untuk menggambarkan secara urut tahapannya, prosesnya atau peristiwanya. Ya. Kalau lineargram tadi bercabang ya, kalau sekuen dia secara urut, ya, secara terurut. Kemudian ada lagi yang siklus ya, visualisasinya ada yang berupa siklus. Nah, teknik ini ya sebenarnya itu dipakai untuk menggambarkan tahap-tahap yang berurutan ya, dari awal dan seterusnya. Maka bentuknya dia seperti ini ya. Siklusnya kembali lagi ke awal ya. Misalkan dari awal ke sini dia sampai di terakhir kembali lagi ke awal. Nah, contohnya apa ya kan gitu ya. Contohnya di visualisasi siklus ini ya. Itu contoh mudahnya adalah air ya. Siklus air misalnya. Nah, siklus air itu menjadi uap kalau dipanaskan ya. Kemudian setelah menjadi uap dia akan menjadi awan ya. Setelah menjadi awan kemudian akan menjadi air ya dan kembali lagi sebagai hujan. Nah, itu terus ya. Maka disebut dengan siklus. Yang berikutnya adalah spidergram. Nah, spidergram ini dipakai atau digunakan untuk menggambarkan ide utamanya ya. Ide utamanya itu tubuh spidernya. Kita ibaratkan ini itu adalah tubuhnya laba-laba, sedangkan ini adalah yang bercabang-cabang ini kaki-kakinya. Nah, visualisasi pikiran model spidergram ini, ide utamanya adalah yang hitam ini ya. Ini adalah tubuhnya ya, di tubuh spider. Kemudian ide-ide yang menjelaskan ide utama itu ditulis di kaki-kakinya ini. Nah, ini ide-ide yang menjelaskan dari ide utamanya. Kemudian yang berikutnya adalah visualisasi pikiran berupa tabel. Nah, tabel ini sebenarnya dipakai untuk apa gitu ya?
Jadi tabel ini dipakai untuk memvisualisasikan perbandingan ya. Perbandingan antara beberapa benda, keadaan ya atau sifat dan sebagainya. Gitu ya. Nah, bentuk-bentuk dasar tersebut ya yang di atas tadi semuanya itu dapat dikombinasikan ya untuk memvisualisasikan pemikiran yang lebih rumit. Teknik visualisasi yang lebih rumit adalah antara lain sebagai berikut ya. Di sini adalah satu kerangka interaksi, ya. Kemudian kerangka pemecahan masalah, kemudian webbing, konsep mapping dan idea mapping. Nah, itu tadi ya. Sedangkan untuk kerangka interaksi ya itu digunakan untuk menggambarkan karakteristik hubungan antar kelompok ya. Antar kelompok atau antar individu. Ya, itu untuk kerangka interaksi. Sedangkan untuk kerangka pemecahan masalah itu digunakan untuk menyelidiki masalah yang ada ya. Sehingga lebih mudah memperkirakan solusi pemecahan yang logis ya. Sedangkan yang webbing itu merupakan topik atau gagasan utama ya diletakkan di tengah, kemudian kata atau simbol yang mewakili dari subtopik tersebut itu dihubungkan dengan topik tersebut ya. Jadi setiap subtopik itu bisa memiliki subtopik lain lagi, demikian seterusnya. Kemudian untuk yang konsep mapping ya, teknik ini menghubungkan dua atau lebih konsep ya dengan kata-kata menjelaskan hubungan mereka. Nah, hubungan yang salah mengindikasikan pemahaman yang salah gitu ya. Untuk konsep mapping itu. Sedangkan untuk idea mapping itu menghubungkan kata-kata atau simbol atau gambar dan lain sebagainya ya untuk membentuk jaringan yang tidak linear dari gagasan yang diwakilinya. Ya, berbeda ini dengan konsep mapping. Yang berikutnya yaitu mengenai consciousness atau kepadatan isi. Nah, di dalam kepadatan isi itu beberapa hal ya yang bisa dilakukan yaitu menghilangkan kata-kata pembuka yang berlebih ya atau pretensious ya, seperti contoh kata-katanya itu dengan memperhatikan, setelah menimbang, mendengar gitu ya. Tak perlu dikatakan lagi bahwa, sudah bukan rahasia lagi bila. Nah, itu menghilangkan kata-kata pembuka yang berlebih. Kemudian soal kepadatan isi mengatasi paragraf pendek ya dengan menggabungkan gagasan ke dalam satu kalimat topik yang lebih luas dan dijadikan kalimat topik paragraf tunggal. Nah, yang terakhir, serangkaian paragraf pendek dapat mengurangi kepadatan isi dan itu berarti memecahkan satu gagasan ke dalam beberapa paragraf. Itu tadi soal kepadatan isi. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua ya, mengenai perumusan masalah di mata kuliah literasi informasi ini. Di sini sudah ada tugas, nanti bisa dikumpulkan minggu depan ya, tentunya di hari Sabtu ya. Tugasnya yaitu membuat sebuah topik untuk perumusan masalah. Untuk yang dari prodi animasi bisa ya, topiknya diambil dari animasi 2D, 3D atau stop motion, boleh-boleh aja, atau mungkin dari sinematografi Pak, boleh ya. Kira-kira topiknya yang bisa dirumuskan itu apa kan gitu ya. Kalau yang dari TI juga begitu ya, mau sesuai dengan bidang kajiannya di TI juga boleh ya. Jadi topiknya mengenai apa, mungkin networking kah atau software engineering dan lain sebagainya. Setelah itu lakukan sebuah pengumpulan informasi ya.
Nah, setelah dilakukan pengumpulan informasi, yang berikutnya lakukan brainstorming ya. Nah, setelah dilakukan brainstorming, barulah masalah itu bisa dirumuskan dan kemudian tentukan sudut pandang karya yang akan dibuat. Nah, itu tugas latihan soalnya. Nah, ini ada satu contoh yang mungkin bisa dipakai untuk referensi Mas Mbak semuanya. Jadi contoh topiknya ini mengenai UAN ya, ujian akhir nasional. Di sini dijelaskan bahwa pendidikan itu merupakan salah satu pilar bagi kemajuan bangsa. Kemudian itulah sebabnya hasil proses belajar mengajar selalu diharapkan semakin bermutu dari waktu ke waktu. Pemantauan mutu pendidikan itu dilakukan ya atau dituangkan dalam bentuk UAN, ujian akhir nasional. Namun banyak orang tidak setuju ya apabila UAN itu dipakai sebagai indikator mutu pendidikan di Indonesia. Nah, ini pertanyaan ya sebenarnya. Ini pertanyaannya adalah masih perlukah Indonesia menerapkan uang? Nah, ini contoh topiknya seperti itu. Mungkin bisa Mas Mbak semuanya gunakan untuk menjadi inspirasi mencari topik ya. Nah, pada poin pengumpulan informasi itu nanti dibuat sebuah tabel seperti ini ya. Yang pertama poinnya sumber informasinya dari mana ya? Dari buku atau dari Google atau dari e-book, monggo silakan. Kemudian di sebelahnya nanti dikasih keterangan ya, keterangan dari informasi tersebut. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua ya. Literasi informasi mengenai perumusan masalah. Sampai ketemu minggu depan kembali. Terima kasih banyak sudah menonton ya, menonton perkuliahan ini, dan jangan lupa di like ya, di like dan subscribe ya. Bisa dibantu like dan subscribe untuk linknya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua.